Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Fatima Putri dari kelas 4B jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan oleh Pak Al-Muhdil Karim dalam mata kuliah Perpustakaan Digital. Di sini saya ingin mereview tentang materi kekurangan atau kelemahan dari perpustakaan digital, yaitu pertama, perpustakaan digital secara operasional itu berdiri sendiri. Namun ketika membangun infrastruktur di awal, biasanya perpustakaan digital membutuhkan biaya yang cukup mahal dan tidak sedikit, seperti pengadaan biaya, jaringan listrik, pendingin, server, dan lain-lain. Kedua, fenomena atau teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Maksudnya, perpustakaan digital pada dasarnya yaitu teknologi informasi. Dapat kita ketahui, teknologi informasi yaitu memiliki perkembangan yang sangat cepat. Saking cepatnya, apa yang mungkin baru hari ini ada, mungkin besok sudah tidak ada. Karena perpustakaan digital berbasis kepada teknologi informasi, maka teknologi yang ada di perpustakaan digital itu mungkin akan lebih cepat, pudar, dan dibutuhkan perkembangan secara terus-menerus, mengikuti alur perkembangan teknologi yang ada. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada, perpustakaan digital akan ketinggalan secara terus-menerus. Jadi teknologi itu sangat cepat pudarnya, dan mau tidak mau kita sebagai pustakawan harus mengikuti terus-menerus perkembangan teknologi informasi yang ada. Yang ketiga, ketika kita bandingkan ruang penyimpanan perpustakaan digital dengan ruang penyimpanan perpustakaan konvensional, sepertinya perpustakaan digital akan lebih sedikit memakai ruang penyimpanan, karena beberapa waktu belakangan ini media-media file di perpustakaan digital itu semakin besar. Contohnya seperti file video, file master video, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita pasti akan tetap berurusan adanya kekurangan di tempat penyimpanan, karena besaran file cukup besar, e-book masih kecil, audio kecil, dan masih membutuhkan ruang perpustakaan yang cukup besar. Yang keempat, dominasi dari konten kreator, data kreator atau publisher. Siapa yang membuat konten, kita berhak memberikan license konten itu tergantung didistribusikannya bagaimana dengan pembuat konten, serta perpustakaan digital harus mengikuti kebijakan dari pembuat konten atau penerbit dan tunduk terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh mereka, sehingga mereka lebih dominan dibandingkan perpustakaan itu sendiri. Bukan hanya perpustakaan digital saja ternyata, tapi hampir semua perpustakaan seperti itu. Lalu yang kelima, pelatihan dari tenaga sumber daya manusia. Pada dasarnya, sumber daya manusia saat ini tidak terlalu banyak mempelajari materi TI atau teknologi informasi, dan itu hanya sebatas pengenalan. Sedangkan di perpustakaan digital, pengetahuan teknologi informasi adalah kunci utamanya. Ketika pustakawan ingin membangun perpustakaan digital, pertama pustakawan harus memiliki sumber daya manusia yang sudah terlatih, dan masalah utamanya ketika berbicara ruang lingkup perpustakaan, sangat jarang sumber daya manusia yang terlatih, karena secara pendidikan kita tidak terlalu dididik di pendidikan yang berbasis teknologi informasi, dan banyak perpustakaan baik digital maupun konvensional masih banyak kekurangan orang yang terlatih di bagian teknologi informasi. Yang keenam, user education and training. User itu sendiri belum pernah menggunakan digital ataupun aplikasi. Jadi user ini perlu kita kasih tahu mengenai fitur-fitur aplikasi apa aja. Contohnya, selain pustakawan, e-Pusnas mempunyai fitur sosial media, review, dan follow back. Kalau kita bukan pustakawan ataupun pengguna aktif kota tersebut, kita tidak akan pernah tahu, karena perpustakaan digital kaya akan fitur. Makanya kita sebagai pustakawan perlu memberikan fitur and user education kita kepada pemberian user. Dan untuk training, ini pustakawan memerlukan biaya dan sumber daya manusia yang cukup banyak, sehingga kita bisa menjadi problematika sendiri dalam membangun perpustakaan digital. Yang ketujuh, security problem. Ketika berbicara mengenai teknologi informasi, istilahnya mengenal dengan pertasan, yaitu mengeksploitasi satu sistem sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari sistem yang sudah dieksploitasi. Problematikanya, kita hanya bisa mengenal teknologi itu hanya sebatas implementasi. Berarti kemungkinan perpustakaan digital bakal dieksploitasi dan diterobos orang lain akan meningkat. Tentu ini akan menjadi konsen, karena pada dasarnya data konsekuensinya bisa dinilai dan bisa diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomi, seperti data penggunanya yang diambil semua. Dan security problem ini menjadi bagian krusial terkait perpustakaan digital.
karena tidak ada pengetahuan yang cukup, dan biasanya security itu pengetahuan yang cukup dan tingkat menengah, dan lanjut akan menjadi problem sendiri untuk pembentukan pustakawan digital. Yang kedelapan, regional glusi. Ketika kita menjadi pustakawan, kita harus paham dua peraturan di beberapa negara atau seluruh dunia, karena berbicara mengenai internet dan berbicara mengenai akses apa saja dan di mana saja untuk mengakses konten dari negara lain, atau negara lain mengakses konten dari negara kita, apakah konten yang diupload itu sesuai dengan kaidah hukum dan sesuai dengan negara. Oleh sebab itu kita sebagai pustakawan harus memahami kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah kebijakan dari satu negara di distribusi konten nantinya, atau konten dapat didistribusikan dengan baik tanpa melanggar hukum. Masalahnya, kebijakan regional itu berbeda dari satu negara ke negara lain, sehingga diperlukan riset yang baik mengenai kebijakan-kebijakan di setiap negara yang membutuhkan sumber daya manusia dan tidak bisa dimendistribusikan suatu konten seperti menemukan satu konten konvensional karena ada pembatas jarak. Nah, cukup sekian reviewan dari saya pribadi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.